Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Lutfi Kolbi Official, channel edukasi hukum. Kali ini Lutfi akan membahas tentang hukum, masih di hukum pidana. Ya. Pada video kali ini, insya Allah Lutfi akan bahas tentang perzinahan atau hubungan seksual yang dapat dipidana. Ya. Jadi, dalam hukum positif Indonesia, sekurang-kurangnya ada 3 hubungan seksual yang dapat dipidana. Apa saja itu? Yang pertama, hubungan seksual yang dapat dipidana adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan anak usia di bawah 18 tahun. Nah, jadi hubungan seksual yang dilakukan dengan anak usia di bawah 18 tahun itu dapat dipidana. Apa dasar hukumnya? Dasar hukum di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 76D berbunyi, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Nah, sudah jelas pada pasal ini siapapun yang melakukan kekerasan, melakukan ancaman, memaksa persetubuhan dengan anak ya di bawah usia 18 tahun melakukan hubungan seksual baik dengan dirinya atau orang lain, maka itu dapat dipidana ya. Ancaman pidananya berapa? Nah, untuk ancaman pidananya terdapat pada pasal 81 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 17 2016. Bunyinya, setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling banyak 5 miliar. Ya. Jadi bukan main-main. Siapapun yang melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah 18 tahun itu dapat dipidana. Ya. Dan pidananya bukan tanggung-tanggung. Ya. Paling sedikit, paling sebentar itu 5 tahun. Dan paling lama 15 tahun. Dan denda bukan main-main 5 miliar. Nah itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, hubungan seksual yang dapat dipidana adalah hubungan seksual perzinahan. Ya. Hubungan seksual perzinahan ini yang tunduk pada pasal 27 BW mengatakan seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan atau sebaliknya. Mereka yang tunduk pada pasal ini tidak boleh berzinah dengan orang lain. Kalau melakukan berarti dapat dipidana pada pasal 284 KUHP dan penjara 9 bulan penjara ya. Pasal 27 BW saya akan bacakan ya. Sebentar. Nah, pada pasal 27 BW dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai 1 orang perempuan sebagai istrinya. Seorang perempuan hanya mempunyai 1 laki-laki sebagai suaminya ya. Pada pasal 27 BW KUH Perdata ya. Jadi, siapapun yang tunduk pada pasal 27 KUH Perdata ini, maka orang itu tidak bisa melakukan persetubuhan atau hubungan seksual dengan orang lain ya. Misal, seorang perempuan yang sudah menikah, yang sudah sah dan tunduk pada pasal ini, kemudian berselingkuh dengan laki-laki lain, itu bisa kena pidana ya. Jadi, harus lebih hati-hati lagi untuk pasangan suami atau istri dalam melakukan hubungan seksual. Jika dia tunduk pada pasal 27 KUH Perdata. Baik, itu yang kedua. Nah, untuk nomor 3, hubungan seksual yang dapat dipidana adalah hubungan seksual pemerkosaan. Nah, kalau ini kita sudah sama-sama tahu ya, untuk pemerkosaan ini memang dilarang ya. Dan secara kita belum tahu pasal berapa atau di KUHP mana ini diancam, kita sudah sama-sama tahu bahwa pemerkosaan itu memang perilaku yang tidak terpuji. Nah, pemerkosaan diatur dalam KUHP pasal 285 ya. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya, bahwa pemerkosaan itu bisa dipidana paling lama 12 tahun. Jadi kita jangan
sembarangan atau sudah tahu ya hukum positif yang berlaku di negara kita tentang hubungan seksual ya. Jadi jangan sampai kita belum tahu melakukan hubungan seksual bahwa itu bisa dipidana ya. Jadi kesimpulannya 3 hubungan seksual yang dapat dipidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara kita. Pertama, hubungan seksual yang dilakukan dengan anak di bawah usia 18 tahun. Yang kedua, hubungan seksual laki-laki dan perempuan salah satunya terikat dalam suatu perkawinan ya, dan itu tunduk pada pasal 27 BW ya. Yang ketiga, hubungan seksual yang dilakukan secara paksa atau hubungan seksual pemerkosaan. Jadi 3 ini kita harus hati-hati. Setelah nonton video ini mungkin saudara-saudara atau teman-teman sudah tahu dan harus menjaga dan harus ingat ke depannya bahwa hubungan seksual itu ada yang bisa dipidana. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini tentang hubungan seksual yang dapat dipidana. Mudah-mudahan bermanfaat videonya dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Terus like juga video ini. Kalau ada kasih masukan, silakan kasih masukan di bawah ya, di komentar untuk konten-konten selanjutnya supaya lebih baik lagi. Dan jangan lupa kita harus tahu bahwa negara ini adalah negara hukum ya. Jadi kita harus tahu aturan yang berlaku saat ini dan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.